Udah. Oke, semangat, thank you. Gue mulai aja langsung ya. Biar gue coba share screen. Oke, jadi buat hari ini kita akan coba bahas bonus dulu, dibagi dua. Jadi pertama gue akan bakal bahas soal-soal mungkin yang ada di soal buku Mateo dulu yang di awal-awal. Jadi buat ada apa namanya, buat ada penjelasan awal lah gitu. Jadi nggak ada review ulang. Dan nanti mungkin ada soal juga dari Brigit pakai soal ASIS. Nah, kita langsung mulai aja nomor satu nih, buat dari obligasi. Dan maaf banget guys, gue nggak ada tab, jadi gue nggak bisa coret-coret. Jadi gue pakai foto aja dari uh, foto dari jawaban yang gue kerjain. Oke, langsung aja nomor satu ya. Kita pertama itu hitung harga penawaran yang wajar dari pertama itu obligasi kita berbunga dengan nilai pari 500 juta, jatuh tempo dalam 4 tahun jika investor mengharapkan yield Q-nya 12%. Nah, ini kita ini masih awal-awal banget ya. Jadi ya, kita nyari harga wajar dari bonds yang nggak ada bunganya nih, nggak ada bunganya, nggak ada yang tak berbunga. Rumusnya gampang aja, kayak kita mem-PV-kan dari 5 jutanya obligasi ini, ya jadi kayak P, aduh, maaf ya, maaf. Nah, P sama dengan F-nya dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, kita cari, masukin aja rumusnya 500 juta, 1 ditambah 0,12 pangkat 4. Nah, masih gampang lah istilahnya ya. Nah, terus yang buat B, ini sebuah surat utang dengan nilai pari, atau kita tulis aja langsung diketahui, F-nya 8M, terus kuponnya C-nya 11%, dan jatuh tempo dalam 3 tahun yang dapat memberikan I-nya J2 12%. Nah, di sini karena kupon dan yield-nya itu beda, J1 dan J2, jadi itu kita harus jadiin ke J1. Dan ini kurang lebih caranya mirip kayak waktu kita pekan UTS, itu kita ubah dulu J2-nya ke J1. Ini mungkin rumus yang dulu lah nih buat pindahin. Jadi 1 ditambah J1 per 1 pangkat 1 kan, karena kita nyari J1-nya. Terus 1 ditambah 12% dibagi 2 pangkat 2. Nah, terus kita hitung segala macam, akhirnya dapat J1 12,36 ini untuk buat yield-nya. Nah, karena I-nya J atau J-nya J1, berarti N-nya kan nggak perlu kita kali 2 kan. Jadi cuma 3 tahun aja. Jadi N sama dengan 3. Nah, di sini tuh biasanya pakai rumus yang ini, kita anu dulu, ditambah sama PV-in dari nominal obligasinya. Karena biar ini kan C-nya kan kita harus cari dulu nih. Nah, ini tadi ada ini. Oke. Ini untuk buat satu, ini buat yang jatuh tempo 4 tahun, 6 bulan lagi mempunyai nilai par F 5M. Kita tulis saja diketahui dulu. N-nya 4,5 tahun. Jika obligasi tersebut ditawarkan pada harga 50, berarti P-nya 50% dari F-nya, dari nominalnya. Jadi 2,5 M. Terus ditanya berapa yield J2 yang bisa diperoleh investor. Nah, ini mungkin kurang lebih sama pakai rumus yang tadi, cuman karena kita nyarinya I, ini ada apa namanya, pergantian rumus, atau ya bisa dikalkulasi dengan matematika biasa istilahnya. Jadinya I sama dengan nominal dibagi sama harga yang tadi, harga 50 yang disebutin, 50 dikali 5M maksudnya, sorry. Jadi 2,5 M. Dan ini 1 per N, 1/9 N tahunnya dikali 2 karena itu J2 per semester, baru dikurangi 1. Nah, ketemu I-nya. Nah, tapi ketemu I-nya itu jangan langsung di jawabannya, tapi itu cuma I-nya aja, belum dikali 2. Dikali-kali 2 kita akan dapat 16%. Nah, lanjut. Ini buat mungkin ini soalnya mulai mulai agak ribet yang kata tanggal bonus di antara dua tanggal. Jadi untuk sebuah surat utang ke negara dengan nilai par 9M, kita tulis dulu nominalnya F dan M, lalu dengan kuponnya J2 16%. Kalau saya di J2 tinggal langsung bagi 2 aja, jadi 8%. Terus berapa harga penawaran pada 1 April? Sorry, itu tempo 1 Januari. Oke, itu temponya. Terus berapa harga penawaran pada 1 April 2019? Berarti kan dia nanya di 1 April. Itu lewatin dulu.
Terus investor mengharapkan yield-nya itu 14%. Berarti kita tulis dulu nih, ketahui I-nya 14% dibagi 2 sama dengan 7. Nah, ini kan kita kelihatan nih bahwa C-nya itu lebih besar daripada I, atau kupon yang kita dapatin itu lebih besar daripada apa yang kita harapkan gitu. Kalau gitu kan berarti dulu tuh bilangnya obligasi premium, karena kupon yang kita dapatin itu lebih besar. Nah, habis itu baru kita masukin yang tanggal. Nah, kalau tanggal-tanggal ini biar gampang kita bikin timeline dulu aja. Nah, karena jatuh tempo itu 1 Januari 2020, 2022, itu kan jatuh tempo nominal sebesar 9M. Nah, dia minta tuh penawarannya pada 1 April 2019. Nah, di sini tuh gue mungkin pemahaman ini atau ya ini cara gue sendiri, tapi kayak maksudnya April itu kan berada di antara Januari dan Juli gitu, kayak di contoh nih, kayak 6 bulan dari 1 Januari sampai Juli. Itu kayak dari Januari ke depan gitu. Januari ke depan itu kan sampai 1 Juli, itu ada April di dalamnya. Jadi kita mundurin sampai ke Aprilnya itu 2019. Jadi kita pakai 1 Januari 2019 hingga 1 Juli 2019. Nah, maksudnya gimana tuh ke depan? Nah, kalau misalnya yang diminta penawaran itu 1 Oktober misalkan kayak ini. Nah, kalau misalkan 1 Oktober kan berarti itu dia di antara 1 Juli sampai 1 Januari. Nah, itu tuh gue bilangnya tuh kayak Januari ke belakang. Jadi pas eh mana ya bilangnya? Ini kan Ini kan ke depan tuh. Itu ada April. Nah, pas di sini kalau diminta 1 Oktober, berarti kan di antara Januari ke belakang kan? Karena Januari ke Juli itu nggak ada Oktober. Jadi kita pakainya Januari ke belakang atau kita tinggal ubah aja 1 Julinya di depan gitu sih. Tapi dengan tahun 2019 dan Januarinya 2020. Oh, Nah, mungkin bos. itu buat Enggak sih N-nya. kayak cuma ekstensi tambahan. Itu di absen dia Eh, masuk akal. dia, Alma, sorry, mic lu nyala. Oke. Oke, lanjut aja. Itu kan buat nyari, istilahnya buat nyari N aja nih, biar gak apa, takutnya kebolak-balik. Dia juga awalnya bingung di N itu sih. Nah, karena kan kita udah dapat nih 1 Januari sampai 1 Juli kan, karena Aprilnya ada di depan. Maksudnya, ini kalian bisa diapalin aja sih. 1 Juli, 6 bulan dari, kalau mau sih, kalau gue ya. Nah, ini karena kita tarik ke 1 Januari 2019, itu 3 tahun. Tapi karena kan diminta per semester atau J2, berarti kita harus kali 2 sama 6. Jadi tinggal kita masukin aja rumusnya, pakai rumus yang biasa, 1 - 1 ditambah I-nya 0,07%, 0,07, pangkatin N-nya -6 per 0,07. Nah, kita kali C-nya. C-nya selalu dicari aja 8% dikali nominal. Ditambah PV-in dari obligasinya 9M. 9M dibagi 1 tambah 0,07, maka 6. Nah, kita jumlah hasilnya sekian. Nah, P0 ini tuh harga obligasi di tahun 1 Januari 2019. Karena kan diminta 1 April. Jadi berapa harga penawaran, dan juga ditanya hitung jumlah yang akan diterima penjual. Kalau jumlah yang akan diterima penjual atau jumlah yang akan dibayar oleh pembeli itu biasanya harga kotor. Harga kotor itu rumusnya gimana? Rumusnya dari sini, yaitu P0 dikali 1 tambah I pangkat F. Itu sama aja kayak kita future value in harga di 1 Januari ke 1 April. Nah, caranya 1 ditambah I sama aja sih. N, ini kan kayak rumus yang di future value, N-nya diganti F aja. Nah, F kecilnya itu kita hitung dari jumlah hari 1 Januari ke 1 April, itu kita pakai Calvin aja biar gampang ya. 121 hari, dan dibagi 181 dari 1 Januari hingga 1 Januari 2019 sampai 1 Juli 2019. Nah, kedapat harinya 121 dibagi 181. Nah, kita tinggal hitung aja ini dikali, dipangkatin dulu, bisa dikali, ketemu 9,8 juta sekian. Nah, ini harga kotor. Nah, kalau misalnya diminta harga penawaran, biasanya itu harga bersih bilangnya. Nah, kalau pengen nyari harga bersih, berarti kita harus cari dulu nih bunga atau accrued interest yang bunga terutang dari 1 Januari ke 1 April. Nah, ya udah rumusnya tuh gampang aja, kayak F kecil dikali kupon kecil nih, C kecil maksudnya yang C kupon 8% ya. Kalau C gede kan yang masih hitungnya. Nah, kalau sama nominalnya 9M. Jadi tinggal kita kali aja 121 per 181 kali 8% dan kali 9M. Ketemu hasilnya 400 juta, 480 juta. Nah, AI-nya ini atau accrued interest-nya ini kita akan pakai di sini buat nyari harga bersih. Itu harga kotor dikurangi sama accrued interest. Jadi ketemulah harga bersihnya sekian.
Tapi karena diminta mungkin biasanya harga penawaran ya. Penawaran biasanya tuh mungkin ya kita bikin aja kayak quotationnya gini. Jadi harga bersihnya kita bagi sama harga dari nominalnya. Jadi 104,26%. Nah ini kan kayak ketahuan nih 104,26 itu berarti obligasi premium. Dia beli di atas 100. Dan biasanya tuh kalau di soal mungkin ada soal lain yang bilang kayak pada 1 April dibeli pada harga 105. Nah itu biasanya itu harga bersih. Nah, mungkin itu aja sih dari gue yang bisa gue sampaikan dari buku Matthew. Mungkin nanti lanjutnya boleh dari dikit ya. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, thanks Raffi. Gue izin lanjutin ya guys dari soal-soal yang asis. Bentar. Tapi suara gue jelas gak ya? Jelas, Jelas, gitu. jelas. Oke, bentar ya guys. Nah ini mungkin gue ngejelasinnya tuh dari yang soal soal audiensis, cuman mungkin bakal gue tulis secara manualnya gitu. Yang pertama ini kan ini soalnya kalau nggak salah kemarin juga keluar di quiz part kita. Kalau yang ini biasa sih kalau gue tulis dulu yang diketahuinya tuh apa, kayak di sini yang udah pasti kita ketahui itu kan bonusnya ya, udah nggak perlu diganti-ganti lagi. 200 juta. Terus untuk adalah J2-nya sama 10%. Yang jatuh temponya tuh adalah 15 tahun. Nah, terus ada additional info juga kalau setelah 10 tahun dia tuh setelah 5 tahun dia ditebus pada harga 110. Jadi kalau gue nganggapnya kalau misalkan P5-nya itu ditebus harga 110, itu artinya tuh kayak 110% dari F-nya gitu. Jadi selalu gue kali 110% dari 200. Terus untuk yang P10 itu kan value-nya adalah 105. Jadi yang ini gue anggap itu adalah 105% dari F. Juta. Sama sebelumnya bentuk J2. Biasanya untuk yang J2 ini tuh kita harus convert juga tuh ke dibagi dua gitu 10% ya. Jadi ini kita anggap nilai kuponnya itu adalah 5%. Dan juga yield-nya itu ada sebesar 12 pada yang pertama tuh kalau seandainya itu pada tahun kelima. Oh ya, pada tahun kelima. Nah, di sini rumus besarnya itu kan P sama dengan 1 dikurang 1 plus I pangkat min N, terus dibagi I lagi, ditambah F, dibagi 1 plus I pangkat N. Kalau yang udah kayak gini, ini sebenarnya kalau rumus ini gue hafalin sih. Jadi tinggal kita masukin aja 1 dikurang 1 plus I-nya di sini adalah 12%. Habis itu pangkat min N. Min N itu kan kita pengen yang ditebus di P5. Artinya tuh dia ditebusnya masih di tahun kelima. Kalau dia ditebus pada tahun kelima, N itu sama dengan 5 dikali 2 karena dia per semester hitungannya. Jadinya sama dengan 10. Di sini kita pakai pangkat min 10 dibagi I-nya itu adalah 12%. Ditambah F-nya kita pakai yang di P5 juga. Jadi F-nya 220 juta. Gue pakein, gak gue taruh nolnya, terus dibagi sama 1 ditambah 12%, terus di pangkat 10. Kalau ini nanti kalian itu pakai kalkulator, itu nantinya akan ketemu hasilnya itu sebesar 196, 447, sorry, 447,721. Nah, ini kan baru yang ditebus di P5. Setelah itu, kita juga tetap harus nyari yang kedua tuh adalah yang ditebus di P10. Ditebus P10, itu N-nya akan sama dengan 10 dikali 2, atau 20 semester. Ini gue tambahin juga 10 semester. Ini caranya kita copy aja.
Nah, di sini tinggal sama kayak yang di atas, kita masukin angkanya, 1 ditambah dia 12%, terus min 20 per 12% ditambah P10-nya adalah 210 juta. Berarti di sini kita taruhnya 210 juta dibagi 1 ditambah 12% pangkat 20. Kalau yang ini nanti kalau kalian hitung di kalkulator, itu Calvin atau apapun itu, eh, hasilnya nanti akan ketemu 180 juta, 178, 204. Kalau jujur, kalau misalkan kemarin gue sempat kesusahan buat ngafalin rumusnya, tapi yang gue ingat karena ini kita belajar tentang bonus gitu, berarti tinggal kita hitung aja harga yang harus kita tebus itu apa. Harganya itu adalah, ini kan rumus anuitas ya. Ini kan rumus kayak anuitas gitu nggak sih? Jadi gue selalu pakainya ini, hitungnya Calvin pakai anuitas. Untuk rumus yang ini tuh gue anggapnya ini kayak eh present value-nya gitu. Jadi apa yang kita bayar itu adalah anuitas tambah present value nilai bond saat ini. Terus yang ketiga tuh tinggal kalau udah P5 P10 baru yang ditebus pada saat udah jatuh tempo, yaitu ditebus setelah 15 tahun, ditebus pada tahun ke-15. Berarti kalau pada tahun ke-15 N itu sama dengan 15 dikali 2 sama dengan 30 semester. Ini juga gue langsung caranya aja. P sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 12%, pangkat min 30 dibagi sama 12% juga ditambah. Nah, untuk F ini kan kita dikasih tahu 200 juta, tapi 200 juta tuh 200 juta itu bentar. Oke, gue ada yang kelewat deh, bentar. Tambah 12% dipangkatin sama 30. Berapa? Di sini gue hitung aja ya. Cek F dikali sama kuponnya. Jadi F itu kan tadi kita ketemu 200 juta. Terus dikali hitungannya hasil itu udah sama, tapi kali 10 juta juga kuponnya. 10 juta sama di sini nanti juga kita kalinya sama 10 juta. 10 juta. Jadi ini rumusnya, terus P-nya nanti akan kita dapat 170 172 470 337. Nah, di sini kan pertanyaan awal itu kan yang kita disuruh cari itu adalah hitung harga obligasi yang menjamin investor mendapatkan yield minimum. Berarti yield minimumnya itu kita dapat, berarti yield minimumnya itu kita dapat kalau dia harga P-nya tuh minimum. Yang dimana kalau kita lihat jawaban semuanya itu, di sini kan P-nya tuh 172, di sini P-nya 180, di sini P-nya 196. Yang kecil itu adalah yang 172 ini. Berarti P minimum itu sama dengan 172, 470. Yield minimum. Nah, habis itu eh, belum sampai di situ kita juga berarti yield maksimum ya. Yield maksimum itu harus bisa menjamin bahwa minimum yang akan kita dapat itu adalah 12%. Minimum 12% terjamin. Harga 70 juta 470 337.
hitungan maksimumnya pada tahun ke-10. Sorry, gue nge-lag gak ya? Pada saat Oke, bentar ya guys. Ini tadi gue ulang aja dikit penjelasannya, kalau emang agak nge-lag. Jadi, eh, kalau yang kesimpulan yang soal pertama itu kan yield minimumnya itu kita dapat dari, kita lihat harga fair value yang paling minimum itu 172.470.337. Jadi kita bisa dapat yield minimumnya itu sebesar 12%. Nah, kalau udah kayak gitu, kita tanya juga yield maksimumnya berapa. Jadi yield maksimum yang pengen kita cari ini harus menjamin kalau minimum 12% tuh udah terjamin gitu loh. Jadi kalau misalkan patokannya maksimum, berarti di sini minimum 12% tuh udah kita punya gitu. Jadi kita bedain dari tahun ke-5 dan tahun ke-10. Untuk yang tahun ke-5 ini, kan tadi dapat P0-nya ini juga disamain. P0 sama P0-nya sama. Terus F-nya, di sini kan P5 beda ya. Jadi F-nya P5 itu adalah 220 juta. Gue pakai yang juta aja kali ya. Terus yang untuk apa namanya C besar atau PMT-nya gitu adalah 10 juta. N-nya itu sama dengan, karena di tahun ke-5 dikali 2 sama dengan 10 semester. Nah, maksimalnya itu kalau biar cepat kita langsung pakai Calvin aja. Tapi urutannya itu kalau di sini kemarin gue kalau nggak salah naruhnya ini kan sebagai PMT ya. Kalau di Calvin. Terus ini kan udah pasti N. Terus ini FP itu adalah eh, PV kalau nggak salah. Terus nanti yang ininya adalah future value. Ini kedua ada kemungkinan kebalik ya guys. Sorry kok. Tapi kalian coba aja. Kita ketemu akan maksimal yield-nya itu adalah 7,73% per semester. Kalau kita menghitung per tahunnya itu bisa. Ntar tinggal dikali 2 aja per tahunnya. Per tahunnya itu nanti akan sama dengan ini 6, ini 5, ini 15. Sekitaran segitu per tahun. Terus ini baru yang tahun ke-5. Yang ini kita samain, soalnya dia bedanya cuma di semesternya sama F-nya aja. Kalau di sini, tadi kita kan dapat info tahun ke-10 itu, di sini F-nya itu adalah 210. Berarti di sininya kita ganti 210, 210, terus di C-nya tetap 10 juta, N-nya juga berubah, itu 10 dikali 2, hasilnya 20. 10 dikali 2, 20. Nah, ini maksimal yield-nya itu akan sama dengan 6%. Dimana kalau kita lihat yang paling gede itu kan udah pasti yang 7,73% kan. Berarti itu yang kita anggap sebagai maksimum yield kita. Oke, ini yang soal problem 1. Selanjutnya kita ke problem 3. Untuk yang problem 3 ini, yang pertama kita dikasih tahu itu kan adalah F-nya. Sorry. F-nya itu sama dengan 1 miliar. Nah, tapi di sini kita punya kayak 2J. Yang pertama tuh adalah kupon sama dengan 15%. Dan I-nya itu sama dengan 14%. Sebagai additional info itu, kalau misalkan C dia lebih besar daripada I, itu kan udah pasti dia adalah pada premiumnya. Terus kalau C lebih kecil daripada I, dia adanya di diskon. Dan kalau C sama dengan I, dia adanya di par value. Par value. Oke, ini info aja. Nah, terus kita kan bedanya ya, beda kalau kita lihat ini J1 dan ini J2, gimana caranya kita bisa convert J2 ini ke J1. Ya, ubah J2 ini ke J1. Kalau tadi yang di soal yang pertama itu kan kalau kita mau bagi
dia J2 ke J1 itu kan tinggal kan, atau 10 dibagi 2 aja kan. Nah, tapi kalau di sini itu nggak bisa kayak gitu karena di sini kita dapat info kalau dia pakai metode amortisasi bunga efektif. Jadi cara kita mengubah bunganya itu juga satu plus like lagi nggak ya guys? Aman nggak guys suara gue? Tadi baru nge-lag dikit, cuman sekarang udah lumayan Oke. Ini udah aman ya? aman. Oke. Kalau tadi nge-lag dikit, yang ini mungkin kalian juga udah pada belajar kali ya. Udah di pas quiz par kemarin. Terus ini gue jelasin yang kenapa kita pakai metode bunga efektif. Karena di sini di soalnya dia minta amortisasi bunga efektif. Jadi gak bisa langsung kayak kita bagi dua atau kita kali dua gitu. Tapi harus pakai rumusnya gitu. Nah, 1 + J2/2 = 2. Kalau kita masukin 1 ditambah J1-nya itu kan kita dapat kita kan lagi nyari ya. Ubah J2 ke J1. 1 ditambah J1 sama dengan 1 ditambah J2-nya kita dapat 14/2. 14% bagi 2 sama pangkat 2. 1 plus J1 sama dengan 1 ditambah 7% pangkat 2. J1-nya nanti akan sama dengan 14,49%. Itu untuk kita tahu bunga efektifnya. Terus abis itu tinggal kita hitung dulu karena kita kalau misalkan kita tahu di tabel amortisasi itu kan yang pertama tuh adalah period, terus yang kedua itu adalah bunga yang kita bayarkan tuh berapa, terus yang ketiga itu ada bunga efektifnya, baru di sini kita bisa nulis amortisasi premiumnya, amort premium, karena dia di sini kalau misalkan C lebih besar daripada 1 premium karena ini C-nya lebih besar, jadinya dia amort premium, terus di sininya baru book value. Nah, angka yang di book value ini nggak bisa langsung pakai angka 1 miliar, tapi kita harus cari dulu fair value-nya gitu. Jadi, di sini kita pakai rumus lagi buat cari P sama dengan 1 min 1 plus I. 1 min 1 plus I pangkat min N. Di sini C per... Oh, sorry guys, karena ini dia pakai kupon yang lebih besar, kayaknya rumusnya satu yang lain gitu. Jadi, kalau rumus satunya itu adalah F ditambah C dikurang I dikali F, terus 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Kalau nanti kalian masukin, F itu ada 1M, ditambah C kurang I-nya tadi 15 kurang 4, kurang 1 plus I 1%, di sini 1M juga, terus ini 1 dikurang 1 ditambah I-nya itu adalah 14,49%. Terus pangkat min N itu ada sebesar 4 tahun. Berarti N-nya min 4 bagi 14,49%. Nanti kalian akan ketemu hasilnya sebesar 1 miliar 14.711.895. Kalau udah, tinggal kalian masukin di sininya aja. Angka ini kita masukin di sini. Terus baru kita isi tabel amortnya. Tabel amortnya kan pakai angka itu berarti 1. Sorry. Berarti kan 1,014.711,895. Nah, periode itu bermula dari 1, 2, 3, karena dia 4 tahun. Sorry. Karena dia 4 tahun, 3 sama 4. Bunga yang dibayarkan adalah berapa? Bunga yang dibayarkan itu sebesar sebesar
bunga yang dibayar tuh, sorry guys, seharusnya kita hitung dari awal bunga yang dibayarkan itu sama dengan 1M dikali sama bunga awal dia berapa kuponnya di sini 15%. Berarti sebesar 150 juta. Di sini kita tulis 150 juta bunga bayar itu tetap jadi kayak 150 juta, 150 juta, 150 juta. Nah, baru kalau udah dapat bunga bayarnya, untuk bunga efektif, cara kita ngitungnya itu adalah tinggal 14,49% dikali sama book value ini. Jadi angka di sini gue tulis caranya itu adalah J1 dikali book value. Nah, ntar kita akan ketemu hasilnya 147 juta 031 dan 754. Tinggal amort premiumnya itu kita dapat dari bunga bayar ini dikurang sama bunga efektif. Dan bunga bayar dikurang bunga efektif itu di sini hasilnya 2,968247. 246. Kalau kita kurangin book value sama amort premium ini, kita akan ketemu angka 1.11.743.648. Ini gitu terus. Jadi sistemnya pertama tuh kita cari book value, habis itu kalau udah book value kita lihat bunga bayar berapa. Bunga bayar didapat dari tadi ibaratnya ibarat itu kayak F ya dikali sama J kupon. Dikali sama kupon itu dapat expense gitu 157 juta. 157 juta, 150 juta. Nanti bunga efektifnya langsung dari book value dikali sama J1. Kalau udah dua ini bunga bayar sama bunga efektifnya dikurang, terus dapat amort premium, baru book value itu dapat dari angka awal dikali ke amort premium ini. Gitu terus kita kerjain sampai bawah, nanti sampai ketemu hasil akhirnya. Itu hasil akhirnya book value nilainya akan ketemu lagi di 1 miliar. Itu untuk yang problem 3. Oh ya, kalau ada pertanyaan, boleh ya guys. Cuman mungkin kalau misalkan nanti gue belum bisa jawab apa gimana, gue keep dulu. Aman gak guys? Amankah suara gue? Aman. Lanjut. Oke. Ini yang problem terakhir dari gue. Ini tentang bunga nominal gitu. Jadi kalau yang ini info yang kita tanda di baju infonya, info yang kita dapat itu kan nominalnya di 2M. Terus kuponnya itu J3 sama dengan 12%, jatuh tempo 18 Mei, dan dia akan pembayarannya itu tiap 18 Mei, September, sampai Desember. Obligasinya itu akan dijual pada tanggal 27 Juli dengan quotation atau market price 106,5. Berapakah bunga terutangnya? Bunga terutang itu mungkin istilahnya apa ya? Bunga terutang itu kalau setahu gue sih ini kayak PEKI gitu ya. Cuman mungkin salah. Bunga terutang itu adalah accrued interest-nya ya saat penjualan obligasi. Nah, harga yang harus diberi sama pembeli itu berapa? Jadi yang pertama kalau ini kita selalu buat kalau udah ada tanggal-tanggal gitu, gue selalu mengingatkan diri untuk membuat kayak jarak harinya gitu. Jadi di sini kan dia kan masa pembayaran dilakukan setiap tanggal 18 Mei dan jatuh temponya 18 Mei. Kita terus di sini 18 Mei. Nah, tapi dia bilang nih obligasi tersebut akan dijual pada tanggal 27 Juli. Berarti di sini 27 Juli. Nah, habis masa ini berapa pembayarannya kapan lagi tuh 18 September di sini. 18 September. Nah, baru habis itu biasanya kita pakai Calvin buat ngitung jarak harinya. Kita akan ketemu nanti di sini ada 70 hari. Kayak warna yang lain kayak. Di sini adalah 70 hari dan di sini adalah 123 hari. Kalau udah kayak gitu, langsung kita tulis additional info yang lainnya juga yang kita dapat dari soal kalau dia F-nya itu atau jangka waktu yang di akrual itu adalah kita udah ketemukan harinya adalah 70 per 123, di mana ini tuh adalah jangka waktu untuk mengakui bunga.
mengakui bunga. Setelah ini kita dapat juga di sini dikasih tahu kalau oh ya C ada kupon. Kupon sama dengan C sama dengan 12%. Di sini kan 12% itu J3 ya, tinggal kita bagi 3 aja sih. Sebenarnya sama dengan 4%. Terus untuk nominal obligasinya itu sama dengan 2 miliar. 2 miliar. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal kita hitung accrued interest-nya. Kalau kita ngakuin bunga, bunga itu kan berarti kita harus tahu dulu nominal awalnya itu berapa. Makanya rumusnya F. Terus kita kali juga sama sepanjang dia pengen mengaku itu ada kayak kupon atau diskon nggak? Makanya kita kali sama C dikali sama jangka waktunya berapa lama. Karena nggak mungkin kalau misalkan jangka waktunya nggak full tapi kita ngakuinnya full. Jadi kayak F tandanya. Baru kita masukin angkanya, ini 2M, dikali C-nya itu adalah 4%, dikali sama jangka waktunya tadi 70/123. Ini kalau kita kali di kalkulator akan ketemu hasilnya tuh 45.528.455. Ini kan baru accrued interest-nya aja, tapi harga yang harus dibeli pembeli itu nggak mungkin cuma bunga. Harga yang harus dikasih atau dibayar itu pasti pertama tuh adalah eh, harga bersihnya. Harga bersih artinya yang belum sama bunga dan segala macam ditambah bunganya. Bunga dalam kurung AI atau accrued interest-nya. Jadi harga bersihnya itu kita dapat dari pertama ini kan dia awalnya 2 miliar kan. 2 miliar. Terus dia punya quotation quotation sebesar 106,5. 106,5 tuh yang gue bilang tadi tuh 106,5%. Berarti ini 106,5% dari harga awal ditambah bunga. Bunganya itu tadi kita dapat 45.528.455. Kalau nanti kalian kali 2 juta 2 miliar kali 106,5% akan didapat tuh 2 juta 2 miliar 130 juta ditambah sama tadi bunganya 45.528.455. Kalau dijumlahin nanti akan dapat dari belakang 455 528 175 2 miliar sebesar segini. Ini harga yang harus dibayar. Jadi kalau mau ingatnya itu mungkin kalau dari gue yang pertama kalau harga berapa bunga terutang serta harganya kita cari dulu bunganya. Bunganya di sini kita cari dulu, terus baru harga yang harus dibayar itu akan jadi harga bersih yang emang kita dapat atau kita bayar awal tambah bunganya. Itu segitu dulu dari gue guys. Thank you. Kalau ada yang mau nanya boleh. Tapi mungkin kalau gue mengerti atau gue juga kurang paham, ntar gue akan keep dulu. Aman nggak guys? Kalau tadi ada yang gue nge-like terus kalian pengen minta dikasih tau angka dari mana juga nggak apa-apa guys. Di sini. Kalau nggak ada, makasih banyak guys. Ini selanjutnya ada juga dari Aktar yang menambah satu problem. Gue stop share dulu. Oke, gue izin share screen ya. Bentar. Sebelumnya gue mau minta maaf banget soalnya yang pertama gue bisa coret-coret kayak berita karena gue nggak ada device-nya buat coret-coret. Terus yang kedua karena ini juga kayak kerjain apa kerjain soal yang dari asis, gue juga kayak bakalan berpatokan banget sama spreadsheet yang ada di Asisnya Kak Handi. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang jadi mungkin gue bakalan cuma ngejelasin spreadsheet yang ada di Asisnya Kak Handi.
Gitu. Suruh kecil ya. Ya, bentar. Halo, halo. Iya, Suara masuk gue Kak. udah ya. Nah, ya gitu. Jadi gue yang pertama gue nggak bisa coret-coret kayak Brigita karena gue nggak ada device-nya. Karena gue nggak ada alatnya. Terus yang kedua gue juga kayaknya bakalan bener-bener langsung ngejelasin pakai spreadsheet yang dari Kahandi. Ya, sebentar. Oke, udah kelihatan belum share screen dari gue? Kamu bentar. Ya, udah kelihatan belum? Bentar. Oke. Nanti kalau suara gue kecil atau hilang atau gimana, ngomong aja ya. Soalnya sinyal gue juga rada kurang stabil. Jadi ya gitulah. Oke. Sekarang kita ke problem 2 yang ada di soal aksesnya Kandi. Mr. Bean ingin membeli sebuah obligasi sebesar 200 juta rupiah. Ada dua obligasi yang ditawarkan, yaitu obligasi PT Tektonik dan obligasi PT Vulkanik masing-masing bernilai par 200 juta. Kedua obligasi ini punya risiko yang sama dan jatuh tempo yang sama, yaitu 5 tahun lagi. Obligasi PT Tektonik membayar kupon J2 sama dengan 12% dan ditawarkan pada harga 91,2. Obligasi PT Vulkanik membayar J2 sama dengan 15% dan ditawarkan pada harga 111,040. Obligasi manakah yang lebih menarik? Jika obligasi itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, jika obligasi PT Tektonik ditawarkan pada harga 96,956, berapakah harga penawaran buat obligasi PT Tektonik yang membuat kedua obligasi sama menariknya? Oke, sebelum sebelum kita ngejawab kedua pertanyaan ini, yang pertama kita harus catat dulu nih apa aja sih yang kita ketahuin dari si soal ini. Yang pertama kita tahu eh, kedua kedua obligasi ini tuh nilai parnya 200 juta dan nilai parnya 200 juta. Berarti di sini bisa kita tulis future value future value dari tunggu sebentar. Gini, kedua kedua obligasi ini kan itu. Oke, buat sekarang kita tulis dulu deh eh, future value dari kedua obligasi ini tuh 200 juta karena nilai nilai par mereka 200 juta dan kedua obligasi ini tuh ditawarinnya pada apa on on premium gitu, maksudnya on premium itu eh, kedua saham ini tuh di apa ya ditawarinnya tuh untuk pas ditawarin itu di atas 100%. Oh enggak ding, enggak semuanya ding. Ya, oke. Pokoknya kita tulis dulu deh eh future value-nya 200 juta. Terus di present value-nya kita ya buat PT Tektonik karena PT Tektonik itu waktu pas dia di waktu pas dia ditawarinnya sekarang ditawarkannya kan pada harga 91,214. Nah, berarti present value dari obligasi PT Tektonik itu bisa kita dapat dari 9,214% dikali sama nilai parnya itu 200 juta. 200 juta dikali sama 91,214% sama dengan segini 182 juta 428 ribu. Nah, terus kalau yang
buat PT Vulkanik karena dia ditawarinnya on premium yaitu 111,040, berarti buat present value-nya itu bisa kita cari dari 111,04% dikali sama nilai parnya yaitu 200 juta. Jadi 222 juta 80 ribu. Oke, terus dari soal kita juga tahu nih obligasi PT Teknonik ini kuponnya itu J2 sama dengan 12%. Nah, eh, karena 12% itu masih J2, berarti J2 itu kan maksudnya kan berarti si bunganya itu dibayarinnya itu semi annual ya. Nah, sedangkan 12% itu kan dalam setahun. Berarti dalam apa ya? Dalam satu periode pembayaran itu bunganya itu bisa kita cari jadi 12% dibagi dua sama dengan 6%. Terus kalau yang buat PT Vulkanik karena dia kuponnya J2 sama dengan 15%, berarti dalam satu periode itu bunganya 15% dibagi dua jadi 7,5%. Nah, terus kalau buat periodenya karena dia di karena dia kuponnya itu dibayarin semi annual atau dibayarin itu dua kali dalam setahun, berarti dalam satu tahun kan dia ada dua periode. Nah, sedangkan di sini dibilang nih kedua obligasinya ini jatuh temponya tuh lima tahun lagi. Berarti jumlah periode yang ada dalam apa ya? Dalam jangka waktu 5 tahun itu berarti tinggal 5 tahun dikali 5 tahun dikali dua periode sama dengan 10 periode. Oke, karena karena datanya kita udah punya semua, baru nih bisa kita 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 apa ya? Kita jawab soalnya, kita jawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama kan kita disuruh cari nih obligasi mana sih yang lebih menarik. Nah, obligasi yang lebih menarik itu obligasi yang dia itu menawarkan returnnya itu yang paling tinggi gitu. Jadi kayak kalau kalau misalnya kalian ditawarin apa ya obligasi yang dia itu returnnya itu 5% sama obligasi yang yang return itu 10% yang 10% ini kan returnnya lebih tinggi daripada yang 5% kan. Nah, nah makanya obligasi yang returnnya 10% ini bakalan lebih menarik gitu. Soalnya dia itu memberikan apa ya imbal balik yang lebih tinggi. Nah, kalau kalau gitu berarti sekarang yang pertama kita harus cari dulu nih eh, nilai apa ya return atau yield dari masing-masing obligasi. Nah, kalau kalau di sini kan dia udah ngininnya pakai 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 Excel ya. Pakai Excel kan kalau pakai Excel kan rumusnya kayak 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 begini. Nah, gua tadi pagi kayak udah coba juga pakai kalkulator finansial. Cuman di di sini gue pakai Texas Instrument yang BA2 plus. Cuman begitu gue iniannya, masukin data-datanya, itu dia malah error 7 gitu kan. Makanya makanya gue apa ya tadi tuh nyelesainnya pakai kalkulator saintifik dan dia bisa bisa ketemu 7,3%. Sebelumnya gini. Nah, nah kalian nggak sih ada ada satu apa ya satu data baru nih yang kalau 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 kita lihat bagian bagian yang ini ada nih satu satu data baru yang tadinya nggak ada cuman cuma sekarang ada gitu muncul yang datanya itu data ini data anuitas atau A. Nah, kenapa dia
kenapa dia tahu-tahu muncul gitu. Soalnya kalau kalau kita lihat rumus present value dari obligasi, itu kan rumusnya itu gini, present value sama dengan eh, anuitas dikali satu min satu per satu tambah yieldnya pangkat pangkat n per yieldnya ditambah present value dari bondnya itu sendiri. Nah, gimana? Anuitasnya ini itu kita nah kenapa sih kita harus masukin masukin present value dari anuitasnya ini? Soalnya kan kan kita kalau berinvestasi kita bakalan dapat bunga ya. Nah, bunga gimana ngomongnya? Nah, bunga yang kita dapat dari apa ya? Dari waktu ke waktu itu kan juga juga harus kita perhitungkan. Nah, karena bunganya tersebut harus kita perhitungkan, makanya si bunga bunga yang kita dapetin ini juga harus kita present value-in. Masukin makanya si bunganya ini kita masukin ke rumus present value buat bunganya ini berapa itu bisa kita dapetin dari apa, eh, kupon dikali sama nilai par dari bondnya. Kalau PT Tektonik kita cari jadi 12 juta. Kalau PT Tektonik jadinya 15 juta. Nah, terus baru dia bisa bisa kita cari yieldnya berapa. Nah, kalau nah karena tadi tadi gue bercerita kalau kalau pakai kalkulator finansial itu kan kayak error gitu ya. Makanya gue coba pakai kalkulator saintifik. Kalau pakai kalkulator saintifik, gue bikin rumusnya kayak kayak gini. 20 juta, 20. Ini buat ini ya, yang buat PT Vulkanik. 222 juta 80 ribu sama dengan 15 juta. 15 juta itu eh, anuitas apa ya? Pembayaran bunga dari obligasi PT Vulkanik, persen value dari pembayaran bunga PT Vulkanik ditambah sama persen value dari nilai par si obligasi PT Vulkanik. Nah, dari situ bisa dari situ ketemu tuh rate itu 6% per semester. Buat yang PT Tektonik pun caranya juga kurang lebih aja. Jadi ini 220 jutanya tinggal kita ganti pakai present value dari PT Tektonik terus 82 juta. Terus terus eh, pembayaran bunga per periodenya 12 juta. Ini caranya juga sama, kita cari dari nilai par PT Tektonik dikali sama kuponnya 6%, temu 12 juta. Terus 12 juta di sini kita cari proses tadinya. Terus ditambah sama nilai par dari PT Tektonik 12 juta, itu kita persen value. Nah, harusnya hasilnya ketemu 7,3%-an. Nah, itu kalau misalnya pakai pakai rumus, pakai kalkulator. Nah, terus ada lagi nih cara cara kedua, kita pakai cara interpolasi. Nah, kalau kalau pakai cara interpolasi ini kita basically kayak pakai perbandingan. Nah, tapi kenapa dia nggak bisa pakai perbandingan biasa? Soalnya kalau pakai perbandingan biasa, dia ini hasilnya malah meleset gitu dari apa ya? Malah bedanya itu lumayan jauh dari yang apa ya? Dari yang sebenarnya gitu. Nah, kalau kalau pakai cara interpolasi kayak kayak begini, gue kemarin juga juga ya sempet nanya-nanya ke Hani juga. Nah, terus yang dijelasin tuh kayak si lever mesinnya ini itu tuh cuma kayak asumsi aja.
asumsi supaya kita bisa asumsi buat ngebantu kita nyari nyari si X-nya gitu. Nah, terus yang dimasukin ke perbandingan itu kalau kalau di sini jadi 6% kurang di tuh, yang di atas itu berarti ini dikurangi sama ini ya. Terus yang di baris bawahnya yang dia jadi yang min 2% itu dari 6% baris yang 6% 200 juta dikurang sama baris yang 8% dikurang 173 juta. Nah, dari sini kita kita jalan ke perbandingan biasa ketemu X sama dengan 7,71%. Kita bandingin sama pakai kalkulator kurang lebih aja sebenarnya. Nah, makanya apa ya, cara interpolasi ini juga juga bisa kita kita pakai walaupun ya benar kayak yang udah ditulis di sini hasilnya hasilnya kurang akurat daripada pakai kalkulator finansial. Nah, terus yang PT Vulkanik juga sama, kita kita tulisin aja kayak kayak begini, 7,5%, 200 juta, sama dengan 222 juta 50 ribu, 5,5%, 230 juta 150 ribu. Ini juga dia tuh eh, pakai ini juga 5,5% ini juga asumsi sebenarnya. Nah, terus si 230 juta ini ditemuinnya ngejalanin apa ya, nyari nyari si 230 jutanya ini tinggal kita jalanin rumus present value apa rumus present value dari nilai bonds, tapi dia pakai I-nya itu 5,5% kan asumsi gitu ya. Terus 7,5% kurang kurang X sama dengan 200 juta kurang 20 juta 80 ribu jadi 20 juta 80 ribu. Terus yang 2% ini 7,5% kurang 5,5% yang 30 jutanya 200 juta kurang 230 juta. Jadi ketemu 12,7% per tahun. Kalau kita bandingin sama ini, ya kurang lebih aja, tapi kayak yang tadi dibilangin lebih akurat pakai kalkulator finansial. Nah, di sini gue juga udah kayak nyoba-nyoba lagi pakai, cuman dia asumsinya gue bedain dari yang awalnya. Ini yang PT Tektonik ya, dari yang awalnya 6%, dari yang awalnya 8% gue ubah jadi 10% asumsinya. Kalau asumsi I-nya 10% berarti persen present value dari harga bonds pada saat I-nya 10% jadi segini, gue masukin ke rumus kayak begini. Terus kita bikin perbandingannya 9% dikurang X sama dengan 200 juta ya 6% kurang X sama per min 4% sama dengan 200 juta dikurang 160 juta jadi 17 juta 572 ribu per 200 juta kurang 150 juta. Terus kita jalanin perbandingannya ketemunya 7,43% itu per semester. Coba kita bandingin sama ini 7,3% agak beda. Jadi mungkin kalau kalau tebakan gue makin makin jauh apa ya, makin jauh eh, nilai kupon sama asumsinya makin 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 kurang akurat juga gitu si hasilnya. Nah, itu buat pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, jika obligasi PT Tektonik ditawarkan pada harga 96,956, berapakah harga penawaran obligasi Tektonik yang membuat kedua obligasi sama menariknya? Oke,
karena di sini ada perubahan, karena di sini ada perubahan harga di PT Tektonik, berarti kita mesti tulisan lagi nih eh, data-data barunya. Di sini kita udah ada nilai par dari kedua obligasi sama, nggak berubah, karena yang berubah cuma harga harga penawaran dari PT Tektonik. Harga penawaran dari PT Tektonik karena dia yang awalnya 91,2114 berubah jadi 96,56, berarti harga penawarannya juga kita hitung lagi, jadi 96,56% dikali sama nilai par dari si obligasi PT Tektonik, ketemu 160.912.000, kuponnya sama, terus periodenya juga sama, 5 tahun dikali 2 periode per tahun, jadi 10 periode. Oke, terus kita cari lagi nih yield yield barunya dari PT Tektonik. Kita masukin ke rumus ini lagi 12 juta. eh, yang di sini tuh present value yang barunya berarti 193.912.000 sama dengan pembayaran interest, present value dari pembayaran interest per periodenya 12 juta kali, di sini 12 juta ditambah present value dari nilai par bond PT Tektonik. Itu ketemu ketemu yieldnya dapat 6,4% per semester, atau sama dengan 12,4% per tahun. Gitu. Nah, supaya apa ya? Supaya kedua bonusnya ini sama-sama menarik gitu di mata si Mr. Bean, makanya eh, yield yield kedua bonus ini harus harus sama. Makanya di sini kita di sini kita tulis yield PT Tektonik sama dengan yield PT Tektonik, yaitu 6,4% per semester. Nah, kan karena yang kita cari itu harga dari PT Vulkanik, berarti kita tinggal tinggal masukin aja ke rumus present value dari bonds. Tapi bedanya eh, si I-nya ini kita pakainya 6,4% karena kita mau apa ya? Karena kita mau kedua obligasi ini sama-sama menarik. Nah, setelah kita masukin ke rumusnya, ketemulah harganya segini, 215.557.545. Nah, itu kalau misalnya kita bandingin ke par value, berarti si obligasinya PT Vulkanik ini itu ditawarkan pada pada harga 107,78% dari par value gitu. Sebelumnya maaf banget ya kalau misalnya gue kurang maksimal ngejelasinnya. Gue jujur lebih enak kalau langsung nulis di depan tulis. Jadi ya, thank you guys. Oke guys, jadi kurang lebih untuk materi bonds kita sampai sini aja. Mungkin nanti kalau misalkan ada soal tadi yang kayak mungkin ada mau tanya atau mungkin kurang jelas, bisa tanya ke ya kayak Afdar atau kita atau Samuel segala, nanti bisa ditanya-tanya lagi juga nggak apa-apa. Dan ya mungkin kurang kurang lebih itu aja untuk sekarang bonus, dan kemungkinan nanti sore kayaknya bakal ada lagi. Maaf ya, ini emang agak jadwalnya agak padat karena bapaknya juga mintanya itu buat 5 kali pertemuan. Jadi kita usahain memang agak padat, dan kurang lebih sih paling bahas-bahas soal juga mungkin yang